Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan kepada publik tentang laporan Badan Pusat Statistik terhadap angka atau data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua. Triwulan kedua itu April, Mei, dan Juni 2021. Diumumkan oleh BPS, angkanya naik signifikan pada posisi 7,07%. Ini perlu saya jelaskan bahwa perhitungan yang dilakukan BPS itu adalah year on year, ya, year on year. Tentu memperbandingkan tahun 2020 dengan 2021. Harap diingat, sekarang baru posisi bulan Agustus. Kalau disebut dengan triwulan kedua, itu sampai Juni. Jadi perbandingannya adalah kalau disebut dengan Q2, kuartal atau triwulan 2, April, Mei, Juni 2021, itu dibandingkan dengan April, Mei, Juni tahun 2020. Berapa angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 atau tahun lalu? Itu minus 5,32%. Kita mengalami kontraksi yang cukup luar biasa. Itu jadi dasar perhitungan. Sehingga saya ingin menjumlahkan dengan teori sangat sederhana. Jika BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi 7,07% pada triwulan kedua 2021, maka saya jumlahkan minus 5,32% plus 7,07%, itu berapa angkanya? Sama dengan 1,75%. Jadi angka 1,75% adalah angka the real pertumbuhan ekonomi untuk triwulan kedua 2021. Itu yang perlu saya dudukkan persoalannya. Kalau disebut dengan angka 7,07%, ya betul. Tetapi basis perhitungannya harus disamakan pada tahun lalu di kuartal atau triwulan yang sama tahun 2020. Ya. Lagi pula, kalau kita sebut angka pertumbuhan 7,07%, tentu harus ekuivalen, harus didukung oleh fakta yang ada. Kalau pertumbuhan 7,07, saya kira pertumbuhan yang sangat fantastis, itu menyamai pertumbuhan tahun 2004. Itu mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Lapangan kerja tersedia, pengangguran mampu ditekan. Pada faktanya, pada triwulan kedua 2021, angka kemiskinan makin membengkak. Pengangguran itu makin membumbung tinggi. Lapangan kerja kurang tersedia. Ya. Maka tidak ekuivalen, tidak realistis, tidak logik kalau angka 7,07 itu tidak melahirkan penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan pengangguran. Itu tidak logis. Tetapi tapi logis kalau saya sebut angka 1,75%. Itu sangat logis. Sangat logis. Jadi saya tidak membantah angka 7,07%. Tapi karena BPS menyebut year on year, maka perbandingannya adalah kuartal sekarang, kuartal 2 dengan kuartal tahun yang lalu. Oke. Nah, ke depan bagaimana? Sudah bisa saya pastikan
kuartal ketiga, berarti Juli, Agustus, September, itu ya saya sering kali nyebut tanpa mendahului takdir, itu akan tergerus di bawah 7. Perkiraan saya mungkin hanya 3. Tapi bagaimanapun ekonomi kita itu sudah keluar dari resesi ekonomi. Apa yang disebut dengan resesi ekonomi? Resesi ekonomi ketika kita dalam waktu 4 triwulan itu kontraksi ekonomi kita. Nah, sekarang kita sudah 4 kali kontraksi. Pada triwulan kedua, 3 dan 4 tahun 2021 plus triwulan pertama, kita mengalami kontraksi triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020, kemudian kontraksi lagi tahun 2021 pada triwulan pertama. Itu resesi. Nah, kita sebenarnya sudah keluar dari resesi. Ya, jangan lagi ada halusinasi akan mengarah kepada depresi. Kendati demikian, kita keluar dari jebakan resesi, perkiraan saya akan muncul kurva W, naik turun, mengikuti irama pandemi COVID ini. Itu akan naik turun. Tapi harap diingat, saya perlu menjelaskan kepada publik, perlu diingat, bahwa selama pandemi ini melahirkan ketimpangan kekayaan antara yang miskin atau yang menengah ke bawah dengan menengah ke atas. Maka yang muncul adalah kurva K. Kurva K itu adalah mereka yang kekayaannya menengah ke atas itu semakin kaya. Indikatornya kekayaannya adalah semakin tingginya deposito, simpanan, dan semakin tingginya nasabah premium di beberapa perbankan. Sementara level masyarakat bawah itu semakin miskin. Jadi pandemi ini melahirkan ketimpangan, indeks rasio Gini itu semakin tinggi antara yang kaya dan yang miskin, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Apa perlu dilakukan? Maka negara perlu melakukan proteksi, perlu melakukan subsidi. Program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan angka anggaran menjadi 750 triliun itu sudah tepat. Hanya persoalannya adalah di tingkat lapangan alokasi anggaran itu sangat rendah. Sampai sekarang Agustus belum sampai angka 50%. Masih sangat rendah. Jadi subsidi sangat rendah. Baik, itu yang perlu saya jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi kita saat ini. Tapi saya perlu memaklumkan, kita harus tetap optimis menghadapi semua ini. Manusia yang bisa keluar dari persoalan kekalutan saat ini adalah manusia yang mampu beradaptasi. Jadi survive-nya kita selain optimisme, kemampuan kita beradaptasi dengan keadaan, survive-nya kita bukan karena kekuatan fisik kita, tetapi kemampuan kita menyiasati dan beradaptasi dengan masa pandemi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.